Akhirnya Nando sampai juga di rumah sakit. Kehadiran Nando membuat Saleha semakin kuat dan tentu ingin lebih bertahan agar bisa kuat untuk anaknya juga. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Rabu 23 Oktober 2024. Benar-benar luar biasa banget ya penderitaan Saleha ini. Kalau dipikir-pikir memang Saleha aja terus yang selalu diintai ya guys ya. Saleha terus-terusan yang selalu dibuat menderita. Dan Saleha jugalah yang selalu dibuat ya menjadi sasaran terus nih, sasaran kemarahan orang, sasaran kesialan orang lain. Bukan Saleha yang salah, tapi malah Saleha yang disalahin. Kayak yang gak adil aja gitu kayaknya untuk Saleha ya guys ya. Kalau alur ceritanya seperti ini tuh, padahal orang-orang tuh sebenarnya tahu kalau Saleha ini adalah orang yang baik, tapi memang kebaikan Saleha ini selalu mengganggu rencana jahat orang-orang. Dan itulah yang membuat orang-orang jahat ini jadi merasa kalau Saleha ini benar-benar harus dibalaskan nih, benar-benar harus mendapatkan kesedihan dan benar-benar harus mendapatkan penderitaan. Padahal menjadi orang baik adalah hal yang sangat bagus ya. Kita tuh kalau jadi manusia tentu ingin menjadi orang yang baik. Kita tuh kalau mau jadi manusia ya tentu ingin menjadi orang yang bermanfaat, manusia yang bermanfaat. Tapi di saat Saleha sudah berusaha untuk menjadi itu semua, orang-orang jahat malah berpikir Saleha itu ya tidak seperti apa yang mereka inginkan. Karena memang kebaikan Saleha ini selalu saja mengganggu rencana-rencana jahat mereka. Padahal sebenarnya kalau mereka juga ingin menjadi sosok yang baik, ya tentu mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara yang baik pula. Dan sekarang ya mungkin Tuhan sedang berusaha juga nih untuk menyadarkan orang-orang jahat ini. Makanya mereka dipertemukan dengan Saleha yang luar biasa baiknya. Tapi sayangnya kalau ya seperti yang biasanya kita lihat nih, kalau Saleha yang dibuat menderita, Saleha sih masih berusaha untuk sabar ya. Tapi ketika anaknya juga malah menjadi korban, padahal anaknya juga masih belum lahir tuh ya, tapi udah jadi korban atas kejahatan dan keserakahan orang lain tuh ya tentu membuat Saleha dan Nando ya jadi tidak terima. Mungkin mereka sebagai orang tua ya nggak apa-apa mau direndahkan atau mau berusaha nih orang-orang untuk membuat mereka menderita, menghancurkan mereka, mereka masih bisa sabar dan mereka masih bisa semangat lah dan bisa fight untuk diri mereka sendiri. Tapi kalau yang kena malah Reza ataupun anak yang ada di dalam kandungannya Saleha, itu kan kayaknya nggak adil banget ya guys ya. Padahal dia belum menghirup udara di dunia ini, tapi sudah diintai untuk dihabisi, kan kasihan banget nih. Dan itu semua gara-gara siapa? Ya gara-gara Nadia. Sekarang Nadia ini benar-benar sangat amat meresahkan, menjengkelkan, menjijikan banget ya guys ya. Udah cantik nih, kita berharap kecantikan si Nadia ini ya sesuai lah dengan sifat dia ya. Tapi ternyata secantik apapun Nadia, kalau sifatnya masih sifatnya Rianti ya mohon maaf aja ya guys ya. Kita tentunya sangat amat berharap kalau dia mendapatkan secepatnya ya karma lah atau hukuman atas apa yang sudah dia lakukan. Dia tuh benar-benar deh kalau dipikir-pikir nih, apa yang sudah dia lakukan sekarang itu benar-benar sangat amat sistematis dan sangat amat benar-benar bagus lah rencana jahatnya ini ya guys ya. Karena kenapa Mimin bilang bagus ya, karena memang dia berhasil untuk mengelabui semua orang. Jadi orang-orang tuh tidak berpikir kalau dialah orang yang berusaha untuk mencelakai si Saleha ini, karena dia berusaha untuk menjebak si Dita, seolah Dita lah yang berusaha untuk menghabisi si Saleha. Karena kan memang dari dulu Saleha ini sangat amat dibenci ya sama Dita. Jadi dia berusaha sekali gimana caranya untuk bisa membuat seolah si Dita lah yang mencelakai Saleha. Padahal kan sebenarnya dia ya guys ya, gara-gara dia termakan omongan dari
ibu kandungnya sendiri yaitu Ibu Rianti yang sangat amat merasa sial dengan kehadiran Saleha dan ingin membalaskan dendamnya kepada Saleha. Dan sekarang ini nih, Saleha tentu sangat amat membutuhkan sosok suaminya di sisinya. Karena kan memang ini adalah hal yang sangat amat berat lah yang dijalani oleh Saleha. Saleha harus harus ada Nando lah di sisi dia agar dia bisa lebih semangat lagi, bisa lebih kuat lagi untuk menjalani ini semua. Karena ya walau bagaimanapun tanpa Nando, Saleha ya jadi merasa berjalan sendiri, berjalan dengan satu kaki, dan itu bukanlah hal yang baik bagi Saleha. Apalagi sekarang Saleha ini dalam keadaan yang ya tidak berdaya juga, dia kebingungan. Apa nih yang akan terjadi setelah ini? Apakah anaknya akan bisa selamat atau tidak? Atau bahkan dia apakah bisa selamat atau tidak juga kan dia juga nggak bisa tahu ya guys ya. Nah itulah yang ditakutkan oleh Saleha sekarang jika tidak ada suami di sisinya. Ya tentu dia merasa sangat amat sedih, apalagi dia dalam keadaan hamil dan sedang butuh banget sosok suami. Dan sekarang ini nih Saleha juga dalam keadaan yang tidak berdaya, masuk rumah sakit. Kemudian ya dokter juga mengatakan kalau Saleha ini sepertinya kemungkinan akan melahirkan anak secara prematur. Dan itu tentu membuat Saleha ini jadi drop ya guys. Tentu dia tidak ingin itu semua terjadi. Yang dia inginkan ya tentu anaknya lahir normal, dan dia ingin anaknya ini ya bisa bertahan nih. Jangan sampai gara-gara makan gudeg waktu itu dan gara-gara hampir diracuni waktu itu ya dia jadi tidak bisa melahirkan dengan cara yang normal, kan kasihan banget. Jadi ya mudah-mudahan saja secepatnya kejahatan si Nadia ini juga bisa terungkap, karena sekarang Nadia berhasil sepertinya menjebak si Dita. Dia membuat Dita seolah menjadi orang yang harus bertanggung jawab lah atas apa yang telah Saleha lalui sekarang. Kecelakaan yang dialami oleh Saleha sekarang itu ya semuanya gara-gara Dita, karena dia berhasil juga memasukkan obat yang dimasukkan ke gudeg makanan yang Saleha makan waktu itu ke kopernya Dita. Dan itu semua tentu membuat Dita ini jadi tidak terima, karena sebelumnya dia juga dikhianati oleh si Nadia ini, anaknya juga lumpuh gara-gara Nadia. Kemudian ya dia juga terancam tidak akan mendapatkan besan kaya raya lagi, dan tentu tidak mendapatkan uang yang banyak lagi gara-gara ya si Nadia juga. Jadi ya tentu si Dita ini merasa sangat amat kesel, marah, dan tidak terima dengan perlakuan si Nadia ini terhadap dia. Jadi tapi sayangnya sekarang Dita ini sudah disalahkan oleh semua orang. Dia juga berhasil sih sebenarnya untuk kabur dari rumah karena ingin bertemu dengan si Nadia kan. Dia mau langsung ngomong nih sama si Nadia ini apa yang sebenarnya terjadi dan apa maksud Nadia melakukan itu semua kepada dia. Tapi pasti Nadia ya hanya diam saja. Dia pastinya tidak akan mau untuk menjelaskan dia itu siapa sebenarnya. Dan pastinya dia juga tidak mau kalau identitas dia itu terbongkar kepada semua orang. Karena nih jika ada satu orang aja yang tahu kalau dia itu bukanlah adik kandungnya Alia, melainkan anak kandung dari Ibu Rianti, ya tentu semua niat jahat dia tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Jadi ya mudah-mudahan saja setelah ini kita sangat amat berharap kalau si Nadia ini bisa terbongkar lah identitas dia. Baik itu niatan Nando waktu itu juga ingin tes DNA antara Reza dan Nadia, kalau bisa secepatnya lah mereka laksanakan agar mereka tahu nih kalau sebenarnya Nadia itu bukanlah tante kandung dari Reza atau adik kandung dari Alia, dan mereka jadi tahu nih dan akan mencari lebih dalam lagi siapa sebenarnya si Nadia ini dan apa maksud Nadia berusaha untuk mencelakai Saleha.
Tapi sebenarnya ada baiknya juga kalau Dita nantinya masuk penjara ya guys ya. Tapi nanti si Gania kira-kira gimana? Apakah Gania akan diurus sama Saleha atau gimana? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Yang membuat pada akhirnya Gania sadar, kemudian dia merasakan kebaikan Saleha yang ternyata luar biasa banget. Walaupun selama ini dia berusaha untuk ngejahatin Saleha, dia berusaha untuk mencelakai Saleha segala macam, tapi pada akhirnya karena dia merasakan kebaikan yang luar biasa dari Saleha, ya membuat dia tuh jadi sadar di saat ibunya tidak ada, ternyata dia disayang oleh Saleha secara tulus sebagai seorang adik, seperti janji Saleha kepada almarhum Azam waktu itu yang tidak mau Saleha tidak memaafkan Gania. Tapi kayaknya itu agak lama juga ya guys ya alur ceritanya kalau seperti itu, karena kita mungkin sekarang akan melihat Dita masuk penjara dulu nih, dan akan melihat untuk sementara waktu Nadia akan menang. Dia akan berhasil untuk mengelabui semua orang, bahkan dia juga akan berhasil mengambil hatinya Pak Rahmat, karena sekarang tuh Pak Rahmat udah sangat amat welcome banget nih dengan Nadia ini, dan pastinya Nadia akan memanfaatkan itu semua. Dia yakin kalau nanti pada akhirnya jika dia mendapatkan hatinya Pak Rahmat, ya tentu niat jahat dia setelah ini bakalan lebih bisa mulus lagi. Dia tidak akan diintai oleh banyak orang, dia mendapatkan kepercayaan dari Pak Rahmat juga, jadi dia nantinya bakalan banyak banget mendapatkan dukungan. Nah ini nih yang bikin kita tuh jadi kesel juga sama Pak Rahmat ya guys ya, karena memang Pak Rahmat ini nyatanya tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan ya Pak Rahmat ini memang hanya menambah beban si Nando aja nih kalau dipikir-pikir. Nah lebih baik Nando nggak sama Pak Rahmat ya, daripada dia harus hidup dengan Pak Rahmat. Padahal selama ini Nando berusaha banget untuk bisa menghormati ayahnya. Nah, kira-kira menurut kalian di episode kali ini, di saat Saleha sedang dalam keadaan yang menderita ini, apakah dia akan bisa untuk bertemu dengan Nando secepatnya? Karena sekarang Nando ini masih butuh waktu selama 6 jam untuk bisa bertemu dengan istrinya. Dan apakah Saleha akan bisa bertahan? Apakah anaknya juga akan bisa bertahan? Nah, kita akan melihat itu semua di episode kali ini nih guys. Dan kebayang dong ya gimana terharunya Saleha saat bisa melihat Nando lagi. Karena kan sebelumnya dia tuh sempat bermimpi nih untuk bisa bertemu dengan Nando, karena saking dia membutuhkan sosok Nando di sisinya sekarang. Udah gak sabar banget ya nonton pertemuan yang sangat amat mengharukan antara Saleha dan Nando di episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.